sebuah desa yang bernama Desa Selamat. Kami memulai perjalanan melewati PT sawit yang besar, dikelilingi oleh hamparan kebun sawit yang terbentang luas sejauh mata memandang. Saat kami melanjutkan perjalanan menuju sebuah dusun yang dikenal dengan nama Dusun Gunung Pandan. Menurut cerita warga, dusun ini adalah pusat wisata yang paling terkenal di Desa Selamat, menawarkan pemandangan alam yang sangat indah. Kami pun menuju ke salah satu warga setempat yang menjadi pencetus wisata di Dusun Gunung Pandan, yaitu Pak Sugimin. Beliau dikenal sebagai sosok yang berperan besar dalam mengembangkan potensi wisata di dusun ini, sehingga menarik perhatian banyak para wisatawan. Ya, kenalkan, nama saya Pak Sugimin, tempat tinggal di Dusun Gunung Pandan, Gunung Selamat, yang mana saya di sini sebagai salah satu pencetus wisata yang ada di Gunung Pandan. Jadi karena sebab itulah saya beberapa teman yang lain berusaha menciptakan gimana supaya alam kita ini nggak rusak, tetapi kita mendapatkan sumber uang. Satunya saya berpikir untuk membuat wisata. Alhamdulillah, wisata Gunung Pandan itu mulai berkembang sejak tahun 2013. Asal mulanya, wisata yang ada di Gunung Pandan yaitu pertama kami prihatin yang mana masyarakat kami pada umumnya mencari nafkah di batu. Jadi saya prihatin kalau nggak saya cegah, batu itu akan habis terjadi erosi. Dan akibatnya masyarakat yang tidak tahu menahu menerima akibat ulah masyarakat yang sebagian kecil mencari keuntungan. Semua masyarakat banyak menolak karena akibat nanti dampak wisata itu akan merugikan atau menimbulkan bencana. Tapi kan sebagian juga mendukung. Setelah masyarakat saya kasih penjelasan, alhamdulillah mereka mendukung. Kendala yang saya hadapi pertama waktu itu minimnya fasilitas, terutama jalan belum ada, MCK belum ada. Jadi saya berusaha ke Dinas Pariwisata. Yang saya promosikan di wisata Gunung Pandan ada 4 item. Yang pertama pemandian, yang kedua air terjun, yang ketiga gua, dan yang macam sejenis tempat peristirahatan lah seperti itu, dan sampai sekarang masih ada. Dan kemudian 2014 dikucurkan lagi dana wisata dari Kementerian Wisata Jakarta 100 juta. Saya buatkan bebek sepeda air dan kolam pancing. Alhamdulillah dari penghasilan bebek itu kami bisa berkembang, dan sekarang wisata yang di Pandan lebih berkembang, mendapat bantuan dari Dinas Pariwisata Kabupaten sekitar 1 miliar. Kemudian dana tersebut dikucurkan pembangunan yaitu musola, jalan setapak, MCK, balai pertemuan, wifi listrik, kemudian ada situ ruko untuk penjualan masyarakat, untuk berjualan. Semula masyarakat bentuknya itu di bidang pembagian hasil, kayak mana wisata Gunung Pandan itu kan terdiri dari beberapa masyarakat yang punya lahan. Jadi pada umumnya mereka itu ada sosial lah, mengingat
pembagiannya pertama tidak merata. Tetapi setelah saya kasih penjelasan berdasarkan kriteria tempat, mereka sekarang mau menerima dan memahami. Hasil itu salah satunya kami salurkan kepada pertama dari pihak terkait, yaitu yang punya lahan, yang pengurusnya, ke dinas, ke BMK, ke anak yatim. Terus sekitar sampai sekarang mulai 2013 sampai 2024 sekitar 11 tahun Pak ya. Sebelum wisata Gunung Pandan kami ciptakan, sebelumnya udah wisata yang ada di air terjun Pindukuari, namanya air terjun K7. Semenjak kami buka wisata yang ada Gunung Pandan, air terjun di Pindukuari K7 itu tidak berkembang dan terbengkalai. Kami pun diajak oleh Pak Sugimin, seorang warga Dusun Gunung Pandan, menuju sebuah tempat wisata yang sangat indah, namun sulit dijangkau oleh orang lain tanpa panduan beliau. Dengan penuh semangat, Pak Sugimin memimpin kami melewati rute yang menantang, sungai yang berarus deras, serta pegunungan tinggi yang dipenuhi bebatu licin. Setiap langkah harus diambil dengan hati-hati, karena jika tidak, kaki kami bisa terkilir oleh medan yang terjal. Setiap langkah harus diambil dengan hati-hati, karena jika tidak, kaki kami bisa terkilir oleh medan yang sangat terjal. Yang penting Setelah sekian lama berjalan dan mengatasi berbagai rintangan, akhirnya kami tiba di tujuan kami, sebuah air terjun yang tersembunyi di Dusun Gunung Pandan. Pemandangan di depan kami benar-benar memukau. Air terjun ini tampak begitu indah dan menenangkan, seolah-olah menyambut kedatangan kami setelah perjalanan yang sangat melelahkan. Pak. Coba deh Pak. Dari sekarang Pak rupiah, Pak. ini yang aku bayar 350.000. Ini Pak kan ini kalau di sana, inilah minyak. Ini kami yang ini yang baik ini. Nah, ini. Ya, Bang. Buka deh Pak. Biasanya berangkat biasanya. Hati-hati sini, hati-hati. Sini ya. Ini jalan. Tuh pinggir tuh. Pinggir. Ini air kita makan ke hari ini. Jalan ini dong.
Pihak wisata bekerja sama dengan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, pemuda, bahkan kami punya struktur kepemimpinan, atau dari bendahara, sekretaris, ketua, sekretaris, dan bendahara. Kemudian kami mempunyai seksi-seksi, yaitu seksi keamanan, seksi pemberdayaan, seksi budaya, seksi agama. Semua itu kami bekerjasamanya, Pak. Dan sampai sekarang ini alhamdulillah wisata Gunung Padang tetap berjalan, Pak. Ada hari besar, macam Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Tahun Baru, kemudian perayaan lain itu alhamdulillah kalau hari besar ramai, Pak. Termasuk ada hari Minggu juga masuk ramai, Pak. Hari biasa pengunjung ada sih, tetapi kurang ramai seperti hari yang hari libur ataupun hari. Nah, lihat dari saya menghitungnya itu dari banyaknya kacis terjual. Kami kan pakai tiket. Iya, Bang. Kami hitungnya dari tiket. Apabila tiket itu terjual kan berdasarkan blok. Kadang-kadang sampailah dia 12 lembar. Ada situ kami pengunjungnya ramai yang kami terhitung, Pak. Sebelumnya kan kami masyarakat Gunung Padang pada umumnya dulu awal mulanya sering masuk hutan mencari kayu. Yang mencari itu kan masyarakat melihat air terjun. Sementara kami peduli waktu itu kami termasuk desa yang paling tertinggal. Jadi kalau kami tidak berusaha untuk membuka diri kepada orang lain, masyarakat Gunung Padang akan ketinggalan lebih jauh daripada desa yang lain. Maka dari itu saya bersama kawan lain berusaha untuk mengembangkan, memajukan dusun Gunung Padang supaya lebih ramai. Kalau kita tidak membuka diri untuk orang lain, kita nggak akan maju. Dan salah satunya yaitu kami berpeluang melalui wisata. Dengan adanya wisata, perekonomian masyarakat kami lebih maju. Salah satunya diuntungkan yaitu anak muda, orang-orang tua, semua berorganisasi. Ada yang berjualan melalui membuat warung, ada yang menjaga parkir kereta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yudo CDN. Saya berasal dari Citakani, Aceh Tenggara. Jadi saya datang ke sini untuk berlibur bersama anak-anak. Kami dari Sandung Perbatasan datang ke sini untuk mencari kesenangan. Karena katanya di Gunung Pandan ini mewah. Wah juga ininya tempatnya sejuk, dingin. Terus pemandiannya juga bagus, untuk bakar juga bagus, cuma magang dan bikin anak-anak happy lah. Oke, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rijan. Saya tinggal di Gunung Pandan. Asli saya Kecamatan Tamayang Hulu, Desa Kaloy, khususnya Dusun Rantomayang. Jadi saya pindah kemari 2007. Sampai sekarang ini menetap di sini di Gunung Pandan. Jabatan saya selama ini di Gunung Pandan ini selaku Ketua Wisata atau Pokdarwis Wisata Asri Gunung Pandan. Kita di sini basisnya tempat permandian keluarga. Yang kedua, kita ada juga terjun kita, tapi itu jarang dijangkau. Pertengahan. Nah, karena kan wisata kita panjang wisata Gunung Pandan ini 1,5 km. Diminatin sini ya cuman mandi-mandi aja lah, karena alamnya kan asri sini. Itu aja. Untuk masih asri lah kita bilang. Semua kita terlibat, yang tua, yang muda, bahkan ibu-ibu. Dari pemerintah, ada dari masyarakat kita sendiri untuk membangun dan membuat fasilitas lah ya. Ada yang dari Pemda, ada yang dari masyarakat sendiri. Kalau masalah mempoles istilah tempat pemandiannya, memang kita larang. Kalau kita cat ataupun kita buat bangunan di pantai, kita izinkan. Memang kita aslikan aja. Jadi pemerintah kalau mau bangun pun ya seperti bangun entah kamar mandi, musola, WC, ataupun tempat-tempat kuliner, tempat-tempat jajanan, itu boleh difasilitasi masa apa Pemda. Tapi kalau sungainya mau kita
Ibarat kata mau, ini kan sungainya agak dangkal kita, biar bisa orang main-main ban di dalaman, itu nggak kami kasih. Kita memang alami. Untuk tiket pun kita nggak hitung per kepala, hitung per mobil. Insya Allah sini aman. Itulah riset kami yang dituangkan dalam film berjudul Pencetus Wisata Gunung Pandan yang sangat indah. Film ini menggambarkan pengalaman luar biasa kami sebagai anak KKN Melayu Serumpun di Desa Selamat, khususnya di Dusun Gunung Pandan. Dari keindahan alam yang memukau hingga keramahan dan kekompakan anak muda setempat, semuanya kami rangkum dalam kisah tentang sosok Pak Sugimin, pencetus wisata yang membawa kami menuju keajaiban tersembunyi. Semuanya kami rangkum dalam kisah tentang sosok Pak Sugimin, pencetus wisata yang membawa kami menuju keajaiban tersembunyi di dusun ini.